Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, ada perbedaan sikap pimpinan KPK hingga menimbulkan kisruh di internal KPK dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas. Lalu benarkah adanya masalah koordinasi KPK dan TNI dalam menangani kasus ini? Kami akan diskusikan dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Selamat malam, Pak Novel. Halo, selamat malam Pak Novel. Halo, selamat malam. Baik. Baik Pak Novel, kalau kita mendengar statement terbaru Ketua KPK Firly Bahuri yang seakan pasang badan untuk bawahannya. Kemudian beberapa waktu lalu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak justru menduga anak buahnya kilaf dan juga lupa. Nah, tanggapan Anda soal beda sikap ini gimana Pak Novel? Ya, tentu kita ketika melihat permasalahan ini, kita melihat dari pokok permasalahan. Saya tidak melihat ada permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawai KPK dalam kasus ini. Justru masalahnya adalah ada di pimpinan KPK yang mengumumkan nama tersangka yang tidak ada sprindiknya. Jadi saya kira masalahnya justru ada di pimpinan KPK, bukan ada di pegawai KPK. Ini di poin pertama yang perlu kita lihat ya. Jadi justru masalahnya bukan di pegawai KPK. Kalau kita lihat dari kasusnya sendiri, kita tahu bahwa kasusnya ini adalah tidak pidana koneksitas, tidak pidana korupsi dalam mekanisme koneksitas. Tentunya peran dari pimpinan KPK untuk bisa berkoordinasi dengan petinggi TNI tentunya dalam penanganannya itu menjadi penting. Karena tentu ketika kita bicara koneksitas, tentunya di situ ada penanganan bersama atau gabungan ya. Tapi yang terjadi justru pimpinan KPK-nya tidak ada di tempat. Jadi saya melihat permasalahannya yang terkait dengan hal ini justru masalah profesionalisme terkait dengan sikap KPK atau pimpinan KPK yang tidak bisa bersinergi dengan TNI dalam penanganan perkara. Saya melihatnya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Tetapi kembali saya menyinggung soal beda sikap antara Firly Bahuri dan juga Johanis Tanak ini, apakah menurut Anda selain tadi tidak profesional, apakah ini juga merupakan indikasi ketidaksolidan di level pimpinan KPK sendiri? Ya, tentunya begini ya. Kalau pimpinan KPK-nya tidak ada di tempat yang sama, tentu dalam menyikapi permasalahan menjadi berbeda-beda. Saya tidak tahu apakah Pak Johanis Tanak ini mengetahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan dari pimpinan KPK lainnya, yaitu Alexander Marwata, yang menyampaikan dalam konferensi pers menyebut nama dua anggota TNI gitu ya, atau perwira TNI yang sebagai tersangka, dan padahal sprindiknya belum ada. Nah, ini saya melihatnya seperti itu. Jadi penanganannya terkait dengan hal ini tentu menjadi permasalahannya karena ada sikap tidak profesional di sana. Dan tentu kalau bicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Firly Bahuri, tentu yang bersangkutan menyampaikan bahwa prosesnya sudah benar dan lain-lain. Ya memang kita tahu prosesnya memang nggak ada masalah, tapi kita harus lihat bahwa pimpinan KPK yang tidak berkoordinasi dengan atau tidak koordinasi secara lengkap dengan dari pihak TNI membuat penanganan perkaranya menjadi gaduh gitu. Jadi kalau kita melihat statement dari yang disampaikan oleh Firly Bahuri, saya kira nggak benar. Dia seolah-olah menyampaikan bahwa seolah-olah prosesnya semua benar dan lain-lain. Padahal ada porsi pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pimpinan KPK tidak dia lakukan. Justru yang bersangkutan malah bepergian ke Manado untuk meresmikan gedung dan bermain badminton. Saya kira kan masalahnya ada di sana. Jadi adanya perbedaan sikap ya menunjukkan ketidakprofesional tadi, saya kira. Baik. Pak Novel, tadi Anda sempat mengatakan soal kaitannya tersangka dan juga sprindik begitu ya. Ada alasan kenapa tidak ada sprindik? Ini karena nanti akan segera diserahkan kepada pihak TNI. Alasan ini bisa diterima tidak, Pak Novel? Begini, tentu menyikapi kasus terkait dengan dua pihak yang tunduk di peradilan militer dan peradilan umum. Dalam konteks KUHP itu adanya di pasal 89, itu tentunya harus dilakukan dengan mekanisme koneksitas ya. Jadi kalau melihat seperti itu, memang sebelum-sebelumnya KPK biasanya melimpahkan saja. Tentu dengan melimpahkan saja menjadi problem hukum karena seolah-olah ada sikap yang berbeda nanti, ketidaksetaraan. Karena satu disidang di mekanisme sidang umum, satu di sidang peradilan militer.
tentunya ini akan menjadi sulit untuk mendapatkan kondisi yang objektif. Oleh karena itu mendorong agar proses ini dilakukan dengan koneksitas dan dibawa ke peradilan umum itu menjadi hal penting ya saya kira. Cuman apabila itu tidak dibicarakan dan tidak dibentuk tim, maka mekanisme koneksitas tidak akan terjadi. Oleh karena itu sejak awal seharusnya, karena pimpinan KPK kan mengetahui bahwa ketika pertama kali di OTT, pimpinan KPK ada di Jakarta gitu. Belum pergi ke Manado, belum pergi ke tempat lain. Sehingga mereka tahu bahwa ada kepentingan untuk melakukan koordinasi dengan petinggi TNI dalam hal ini. Oleh karena itu, ketika dia justru meninggalkan dan tidak melakukan sehingga terjadi kegaduhan, penanganan perkaranya tidak optimal dan lain-lain, itu menjadi masalah bagi pimpinan KPK seharusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut Anda perlukah permintaan maaf dari Johanis Tanak itu sampai terlontar ke publik? Iya. Kalau minta maaf tentunya kita harus melihat dari dua hal. Yang pertama, atas kesalahan apa? Yang kedua, kesalahan itu dilakukan oleh siapa? Yang saya merasa terusik adalah ketika Pak Johanis Tanak menyampaikan ada kekhilafan dari penyelidik. Nah ini kan saya pikir justru menyalahkan penyelidik yang bekerja benar. Tapi dia tidak kemudian menunjuk rekannya, koleganya yaitu pimpinan yang lain yang justru berbuat salah. Jadi kalau meminta maaf dengan konteks ini saya kira nggak tepat ya. Karena dalam kasusnya tentu kita mengetahui tidak ada permasalahan dalam penanganan kasusnya. Yang ada adalah mekanisme yang ditempuh itu dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Jadi saya pikir suatu perkara pidana itu bukan hanya dilihat dari substansi perkara ataupun pembuktiannya saja, tapi juga dilihat dari mekanisme atau hukum acara yang harus digunakan. Dan itu dua-duanya harus berjalan dengan benar. Jadi kalau ada kesalahan yang porsinya oleh pimpinan KPK dan itu adalah perorangan, seharusnya mekanismenya adalah masing-masing yang berbuat salah itu harus diperiksa secara kode etik. Jadi itu kerjanya Dewan Pengawas KPK, bukan terus kemudian meminta maaf dan seolah-olah ada kesalahan penangkapan dan lain-lain yang mungkin persepsi kemudian menjadi gaduh di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih gitu. Saya ingin dapat perspektif Anda, Pak Novel. Apakah sebetulnya KPK ini memang tidak punya wewenang untuk menyematkan status tersangka kepada anggota TNI aktif? Begini, soal itu ada perdebatan. Memang ada yang mengatakan bisa dan lain-lain. Tapi dalam pandangan saya, kita bisa baca di pasal 89 KUHP tentang koneksitas itu sendiri. Yang kedua, kita bisa baca di pasal 42 Undang-Undang KPK, bahwa KPK itu berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara yang koneksitas lah, mekanisme koneksitas. Dari dua hal itu, tentunya kalau dikatakan bahwa KPK bisa menangani sendiri, tentu secara formal dikatakan tidak ya. Tapi tentunya mekanismenya harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Dan dalam konteks ini, kalau kita baca dalam pasal 89 KUHP, tentunya di sana penanganannya dilakukan dalam lingkup peradilan umum, kecuali dalam hal memang ada yang dikecualikan karena suatu hal tentunya mendapat izin dari Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, bunyi KUHP-nya begitu. Jadi walaupun sekarang mungkin Menteri Kehakiman tidak ada ya, tapi bunyi KUHP-nya seperti itu. Sehingga dalam perspektif ini, kalau dikatakan apakah KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka begitu ya, tentu kalau dilakukan dalam mekanisme koneksitas bisa. Tapi dalam konteks sendiri tentunya ini kemudian ada beberapa hal yang menghalangi itu. Tapi dalam konteks tertangkap tangan, tentunya semua orang bisa melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Jadi tidak ada masalah dengan OTT-nya. Yang ada masalah adalah tindak lanjut yang dilakukan ataupun statement bohong yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Kenapa saya katakan bohong? Karena dalam sprindiknya tidak ada, kemudian dia sebut nama tersangka, seolah-olah ada. Ini kan kebohongan. Jadi masalahnya di sana. Baik. Tadi Anda mengatakan berkali-kali mengatakan koneksitas, berarti ada kaitannya juga koordinasi antar instansi. Nah, koordinasi antar instansi dalam hal ini adalah KPK dan juga TNI. Menurut Anda, ini dimulai sejak kapan? Apakah ketika KPK pertama kali mengendus, wah ini ada potensi dugaan korupsi, ada dugaan kerugian negara, baru mulai dikoordinasikan? Atau setelah OTT baru melakukan koordinasi? Timingnya kapan, Pak Novel? Ya,
Begini, kalau dalam pandangan saya, minimal timingnya adalah setelah tertangkap. Setelah tertangkap, dalam konteks pemeriksaan, maka perlu dilakukan koordinasi. Tapi dalam hal sebelum tertangkap, tentu itu bukan suatu hal yang menjadi kewajiban. Seandainya berkoordinasi dalam konteks kerjasama, itu bagus. Tapi seandainya ada suatu hal yang kemudian memerlukan kondisi yang lebih kedap gitu ya, itu menurut saya tidak juga salah. Tetapi dalam konteks penanganannya, dalam hal kita memandang bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh dua pihak yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, ya memang harus dilakukannya dengan koneksitas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Baik, Pak Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, terima kasih sudah berbagi sudut pandang pada kami malam hari ini dalam program Prime Time News. Selamat malam, Pak Novel. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.